Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di TAP, Teks Podcast bersama TCC Untan. Perkenalkan, saya Riki Setiawan, perwakilan dari Tech Center Community Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Saya di sini akan menjadi host dari TAP episode 1 kali ini nih. Nah, teman-teman, kita nih bakal ditemani oleh narasumber kita yang sangat berpengalaman, berkompeten, dan kredibel di bidangnya. Tentunya soal pajak. Beliau juga akan menemani kita berbincang-bincang tentang topik yang kita bahas pada episode kali ini nih. Bagi yang bertanya-tanya, apa topik yang kita bahas di episode kali ini? Episode kali ini membahas tentang perubahan NIK menjadi NPWP. Oke teman-teman, bagi yang bertanya nih, apa itu NPWP? Sekedar mengingatkan, NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang digunakan sebagai sarana pembayaran pajak atau sebagai identitas dari pembayaran pajak itu sendiri. Sama halnya dengan NIK atau nomor identitas kewarganegaraan, itu biasa muncul di KTP ya. Itu juga digunakan sebagai nomor identitas bagi warga negara Indonesia. Nah, kita lihat nih di sini nih, NPWP dan NIK ini memiliki fungsi yang sama nih, yaitu sebagai identitas gitu. Maka dari itu, pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Keuangan, itu menetapkan tentang perubahan NIK menjadi NPWP, atau lebih tepatnya penggabungan fungsinya di tahun 2022 ini. Nah, mungkin untuk lebih jauhnya lagi, kita langsung tanyakan aja nih ke ahlinya nih soal itu. Sekalian kita sapa yuk langsung narasumber kita. Halo Bang Mike, apa kabar Bang? Halo Riki, halo. Alhamdulillah sehat. Gimana Riki? Sehat? Sehat juga, alhamdulillah. Semua teman-teman sehat semua juga ya? Ya, amin. Nah, mungkin bagi teman-teman di luar sana tuh masih ada yang bertanya-tanya nih Bang, siapa sih Abang sebenarnya gitu kan? Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit nih Bang, posisi Abang gitu, terus backgroundnya juga boleh. Iya, Ustadz bintang ya. Kalau ada ya Bang. Nama saya Maskur. Kalau di bank ada yang manggil Mas Sikur. Tergantung, ada yang manggil Mas Mansur, Mastur. Kayaknya Bang sih ya. Iya. Muda gitu ya. Tapi banyak yang manggil juga Bang Max. Tapi terserah deh mau manggil apa aja. Yang saya penyuluh pajak kali pertama di kanal DJP Kalbar sejak April 2021 kemarin. April 2021 kemarin ya. Kalau mungkin sebelum itu tuh Abang jadi penyuluh pajak di mana tuh Bang? Sebelumnya saya bertugas sebagai AR, account representatif di KPP Pertama Ketapang. Sebelumnya lagi itu sebagai operator konsol di KPP Pratama Mempawah yang sekarang jadi KPP Pratama Kuburaya, perubahan namanya. Oh ya. Itu jadi OC atau operator konsol itu 2013 sampai 2017. Jadi AR-nya 2017 sampai di Ketapang tuh dari 2017 sampai 2021 kemarin. Nah, jadi angkat jadi penyuluhnya itu karena kemarin ada pilihan untuk pindah, untuk switch dari struktural ke fungsional. Pilihannya adalah menjadi fungsional penyuluh, dan saya ambil kesempatan itu. Alhamdulillah lulus tes, dan mulai April 2021 diamanai jadi penyuluh pajak kali pertama di kanal DJP Kalbar ini ya. Oh, bagus ya. Untuk background Abang itu sebagai penyuluh tuh gimana tuh Bang? Sebetulnya nggak ada spesifikasi yang detail khusus gimana ya, tapi yang jelas dia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sih. Kalau mungkin yang ditanyakan Ricky dulunya bisa masuk di JP gimana, saya alumni Prodi Pajak dari STAN, atau kalau sekarang namanya PKN STAN. Oh ya. Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2002. Tahun 2002? Iya. Itu bagian. Oh, baru lahir di situ. Kirain seumuran kita. Ya, masuk dari situ terus ngambil tambahan kuliah lagi, S1 dan seterusnya. Sekarang jadi sebetulnya kalau untuk spesifiknya tuh ada beberapa klasifikasi yang diminta, tapi mungkin terlalu panjang kalau diuraikan di sini. Iya. Tentunya lewat tes dan seleksi sih untuk jadi penyuluh. Agak berat amat kok. Oke. Nah, mungkin teman-teman kita nih nggak salah mengundang narasumber kita nih. Beliau nih udah ahlinya, jadi kita jangan diragukan lagi tentang pertanyaan teman-teman kalau ingin bertanya tentang perpajakan kepada beliau nih. Langsung aja ya, tanpa penolakan, masuk ke segmen pertanyaan nih. Iya. Oke. Bang Wen sudah siap kan? Insya Allah. Bismillah. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama nih, kan tadi udah disinggung tentang perubahan NIK menjadi NPWP di 2022 ya tadi. Nah, ini ada yang bertanya nih, sejak kapan sih lebih spesifiknya tuh NPWP itu berubah, NIK itu berubah menjadi NPWP? Ya, kalau
Kalau gampangnya mulai berlakunya sejak 14 Juli 2002. 14 Juli. Juli kemarin ini nih yang udah Yang baru ya. kemarin ya. Berlakunya sejak 14 Juli yang mendasarinya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001. Jadi ketentuan mengenai kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu, atau kalau biasa disebut sebagai Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bisa salah nih kan kalau anak akuntansi, kalau HPP kan beda lagi kan kepanjangan. Sediaan. Iya, jadi undang-undang, oke lah kita sebutnya undang-undang HPP. Jadi terus ada aturan turunan PMK 112 tahun 2022 ini yang menjelaskan untuk gampangnya petunjuk teknisnya lah, pelaksanaannya seperti apa dan ketentuan tambahannya bagaimana. Kalau untuk timelinenya, jadi 14 Juli kemarin sudah sah menjadi NIK atau menjadi NPWP, dan dengan beberapa penerapan yang terbatas sampai dengan akhir tahun 2023 nanti ini. Oh, jadi itu tuh mulai diberlakukannya tanggal 14 Juli kemarin. 14 Juli kemarin ya. Dan mulai apakah nanti tuh ada pemberlakuan serentaknya, Pak? Udah, jadi 14 Juli kemarin itu udah serentak. Ada serentak ya? Iya, cuman penerapannya terbatas untuk di beberapa layanan karena tentunya kan harus ada sinkronisasi nih dengan beberapa atau nyebutnya apa kalau stakeholder ya. Gampangnya ada beberapa layanan publik yang harus menyelesaikan mungkin di IT-nya, di program-programnya. Sebenarnya baru juga kan. Iya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin bagi orang yang memiliki NPWP yang lama kemarin ya, itu tuh gimana nih Pak tentang perubahan NIK menjadi NPWP nih? Gimana? Apakah masih bisa atau udah nggak berlaku lagi? Ya, kalau pertanyaannya masih berlaku atau enggak, masih ya, masih berlaku. Jadi seperti tadi yang kami sebutkan itu ada transisi. Jadi dari 14 Juli 2002 sampai dengan 31 Desember 2003, terus akhir tahun depan. Nah, lama lagi nih, ini kan udah Desember ya, udah mau Januari. Jadi sampai dengan akhir Desember tahun depan itu NPWP yang lama masih bisa digunakan. Ya, dengan catatan ini dalam rangka proses transisi tadi. Jadi untuk mungkin bagi pengguna layanan atau yang memanfaatkan layanan NPWP di beberapa sektor layanan publik untuk bisa menyesuaikan, entah itu dari program mereka, dari IT mereka gitu. Masih bisa dipakai sampai dengan akhir Desember 2003. Per 1 Januari 2024 ke depannya itu berarti udah harus pakai NIK. Iya. Oke. Nah, terus ada juga yang bertanya nih tentang dampak penggabungan dari NIK dan NPWP itu, Pak. Kalau dampaknya jadi dua sisi ya, buat saya. Jadi dari sisi wajib pajak tentunya ada dampaknya, mungkin lebih pasnya lebih enak kan disebut manfaatnya lah ya. Kalau dampak tuh konotasinya cenderung negatif. Jadi kalau untuk manfaatnya untuk bagi kita sebagai wajib pajak nih, tentunya lebih simpel. Kalau bahasa gampang gini deh, mungkin nanti ke depannya kita tuh salah satu goalnya dari kebijakan NIK jadi NPWP ini, maksudnya biar nanti ke depannya tuh kita mungkin nggak perlu banyak bawa kartu nih gitu, nggak perlu banyak bawa identitas. Harus gampang lah ya, nggak perlu banyak mengingat banyak nomor identitas, cukup satu. Salah satu manfaatnya itu. Terus untuk kemudahan misalnya pendaftaran untuk mendaftar NPWP, cukup dilakukan dengan validasi ke kantor KPP atau kantor pajak terdekat. Tidak lagi harus capek-capek antri di kantor pajak. Sekarang untuk validasi nanti bisa dilakukan melalui secara online. Online juga bisa. Iya, lewat pajak.go.id. Kalau untuk DJP sendiri, dalam hal ini pemerintah, tentunya untuk memperluas basis data kami ya, untuk salah satunya terkait juga dari kemudahan bagi WP atau wajib pajak. Kemudian bagi sisi DJP juga lebih ringkes pengadministrasiannya. Iya, soalnya lebih gampang ya. Iya, untuk data wajib pajak lebih valid karena hanya bersumber dari satu sumber nih, satu tempat nih, yaitu NIK gitu. Kalau untuk manfaatnya kurang lebih seperti itu, baik kemudian dari segi wajib pajak maupun dari DJP sebagai pemerintah. Oke. Nah, terus kalau NIK digabungkan sebagai NPWP ini Pak, apakah semua orang itu harus membayar pajak Pak? Karena kita lihat kan NIK ini udah bergabung sebagai NPWP,
Jadi itu setiap orang tuh apakah dikategorikan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajaknya gitu? Ya, ini banyak ditanyain ya. Dalam berapa bulan terakhir ini kami sudah hampir setahun ini sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan tadi, khususnya terkait dengan NPK. Jadi NPWP itu pertanyaannya tadi Riki ajuin tuh. Kalau gitu nanti semua orang yang punya NIK berarti punya NPWP. Iya, tapi ada garis bawahnya, ada catatannya di situ. Dia resmi sebagai wajib, dia dianggap sah atau resmi sebagai wajib pajak atau wajib membayar pajak jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Ini jadi penggunaan NIK sebagai NPWP ini nggak merubah ketentuan dasarnya ya. Oh iya. Syarat subjektif, syarat objektif, bahwa seseorang tuh dikategorikan sebagai wajib pajak yang wajib membayar pajak. Ada syarat subjektifnya, dia tentunya warga negara Indonesia dan ketentuan lainnya sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Terus subjek atau subjek objektifnya yang bersangkutan sudah memiliki penghasilan yang di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Tahu nggak kalau PTKP berapa? 54 juta ya? Iya, kalau orang pribadi 54 juta. Terus kalau untuk UKM atau UMKM sekarang ini dengan ketentuan undang-undang yang baru dikenai pajak kalau dia sudah menyentuh angka omset 500 juta dalam setahun. Jadi Dengar tuh teman-teman. iya, dan itu juga ini nggak otomatis. Jadi gini gampangnya, nggak otomatis semua orang yang punya NIK itu wajib bayar. Kan dia kalau punya NIK berarti punya NPWP ini wajib bayar pajak. Enggak, dia hanya dianggap sebagai wajib pajak jika sudah diaktifasi. NPWP-nya. Untuk pengaktifan atau aktivasi tadi kan harus ada syarat objektif sama syarat objektifnya. Ya, jadi kalau tidak atau belum memenuhi dua ketentuan tersebut, ya otomatis cuma ya bersangkutan Subjek pajak dong ya. iya belum wajib untuk membayar pajak gitu. Nah lalu banyak juga yang bertanya nih tentang mengapa sih NIK diberlakukan menjadi NPWP gitu. Ya, tujuannya atau latar belakangnya ya, pertama nanti untuk kalau gampangnya itu kemudahan sistem administrasi seperti tadi yang udah disebutin. Untuk di WP, untuk di wajib pajaknya di masyarakatnya ini, Masyarakatnya sih di WP-nya. ya juga di pemerintah. Jadi untuk kemudahan sistem administrasi dengan dengan dalam ruang lingkup tujuan kedepannya itu satu data Indonesia. Oh iya. Iya, tadi yang seperti udah disebutin tuh, kalau bahasa gampangnya gini lah pokoknya kedepannya itu maunya kita kan kalau sebagai warga negara agak ribet kan kalau bawa dompet isinya banyak kartu identitas kan. Nah jadi nanti kedepannya itu biar kayak di film-film gitu. Jadi kita cukup bawa satu kartu atau hanya cukup mengingat satu nomor identitas. Kalau contohnya kalau di US tuh Social Security Number. Dan itu udah berangkup semuanya ya? Iya. Nah untuk di pemerintahnya apa? Ya untuk query data atau untuk mencari atau melihat data, pemerintah baik di DJP maupun nanti mungkin di kepolisian. Kalau di luar, kalau di film-film nih ya sama. Kalau di film-film, kalau di US tuh mereka cukup nanya itu Social Security Number-nya. Nah, nanti mungkin kedepannya kita mungkin kalau misalnya ditilang atau untuk proses administrasi lainnya, mau itu misalnya kalau daftar kuliah atau buka rekening bank, termasuk misalnya untuk di perpajakan, kita cukup mengingat satu nomor identitas, yaitu nomor induk kependudukan. Ya di situ nanti ada semua data baik itu perpajakan kita, data keuangan kita dan sebagainya. Tujuannya itu latar belakang salah satunya. Terus yang kedua itu untuk kalau bicara kalau bahasa resminya di undang-undangnya itu untuk kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara. Jadi seluruh warga negara mempunyai posisi yang sama nih di mata negara dalam hal kependudukan, dalam hal keuangan maupun dalam hal perpajakan. Jadi kesetaraan dalam hukum. Terus yang ketiga itu
untuk mewujudkan kesetaraan di administrasi, sama aja sih intinya ya. Jadi untuk satu data Indonesia, kedua untuk kepastian hukum dan kesetiaan warga negara, yang ketiga simple untuk biar administrasi itu lebih simple, baik di sisi pemerintah maupun di sisi masyarakat. Gitu. Oke. Jadi intinya untuk mengefisienkan dari sisi DJP dan sisi WP juga ya? Iya, betul sekali. Nah, terus ada yang nanya, apakah layanan kering pajak 1500/200 dapat digunakan untuk memvalidasi NIK dan NPWP, Pak? Ya, sepengetahuan saya, untuk saat ini kanal atau jalur untuk validasi NIK sebagai NPWP itu hanya bisa dilakukan melewat 2 jalur, yaitu melalui secara online, jadi secara mandiri via online melalui laman pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id, di mana kita di situ login di akun kita, kemudian di menu profil kita update atau kita validasi profil kita, sama mirip-mirip kayak medsos lah, kita cuma ngupdate profil kita di situ, tapi patokannya adalah NIK. Iya. Itu tuh tadi di mana, Pak? Di pajak.go.id atau kalau mau panjangan di djponline.pajak. Tapi biar gampang deh, maksudnya loginnya kayak itu aja. Pajak.go.id. Ingat teman-teman, pajak.go.id. Oke. Nanti menu loginnya di kanan atas, baik di gawai atau gadget kita maupun di laptop atau di PC, sebelah pojok kanan atas login, nanti masukin sekalian ini. Jadi kalau untuk mengetes sudah bisa karena beberapa sampai dengan Juli tahun ini, per Juli tahun 2002 ini sudah diberlakukannya itu sudah ada 19 juta data NIK yang terintegrasi. Jadi sekalian nih, kalau misalnya asumsinya nih sudah punya atau sudah menggunakan layanan DJP online sebelumnya ya, jadi tinggal masuk ke pajak.go.id, klik login di kanan atas. Nanti kita bisa tes langsung tuh kalau emang NIK-nya udah bisa dipakai sebagai NPWP untuk validasi. Jadi kalau biasa login pakai NPWP terus password masukin passphrase, ini diganti dengan NIK. Ya. Kalaupun misalnya belum, ya nanti tinggal pakai login seperti biasa. Nanti kita update di menu profilnya. Jadi untuk sampai saat ini belum melayani validasi melalui 1500/200. Oke. Nah, ada juga pertanyaan nih, Pak. Jadi misalnya kita nih udah tervalidasi NIK sebagai NPWP, jadi kartu NPWP yang lama itu misalnya ada apa-apa gitu atau hilang, itu gimana, Pak? Kalau apa-apa gitu? Atau kalau hilang, kalau kita memerlukan kartunya, pertama gini, kalau misalnya terkait kita mau menggunakan kartunya secara fisik, kalau hilang tentunya seperti biasa ya, kita bisa bikin surat keterangan hilang di kepolisian, terus minta cetak ulang kartunya di KPP terdekat. Tapi kalau pertanyaan lebih terkait ke apakah masih bisa dipakai enggak kartu lamanya, atau bahasa gampangnya ke nomor NPWP yang lama ini, kan kalau NPWP kan ada 15 digit nih. 15 digit. Nah, kalau NIK kan 16 digit. Ya, 16 digit. Ya, masih bisa. Jadi sampai dengan seperti tadi disebutkan sebelumnya, ini berlaku sejak Juli kemarin, tapi ada masa transisi hingga sebelum dipakai sepenuhnya aturan itu sampai dengan akhir tahun depan, sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi sampai dengan akhir tahun depan itu NPWP yang lama, entah itu kartunya atau nomornya, masih bisa dipakai. Tapi per 1 Januari 2020 udah nggak bisa dipakai. Ya, per 1 Januari 2024 itu udah nggak bisa dipakai lagi. Oke. Iya. Berarti udah terintegrasi ke NIK-nya kalau gitu. Iya, jadi fully tahun 2024 per 1 Januari itu NPWP NIK NPWP. Jadi nomor KTP kita itu yaitu nomor NPWP kita gitu. Ngerti. Terus ada juga yang nanya, dengan perubahan NIK sebagai NPWP, pengaruh dalam peningkatan layanan serta kesadaran pajak ini gimana, Pak? Terhadap wajib pajaknya gitu. Ya, kalau untuk dari sisi DJP ini sebagai pemangku amanah untuk mengelola perpajakan di Indonesia, tentunya akan lebih memudahkan pengawasan ya. Untuk dalam artian untuk tugas kami sebagai Fiskus adalah mengawasi kepatuhan wajib pajak. Ya, selain target utamanya untuk mencari penerimaan negara ya. Jadi dalam sisi Fiskusnya tentunya untuk
mengawasi kepatuhan wajib pajak itu lebih mudah. Terus kedua, dalam hal pelayanan kepada wajib pajak, jadi tadi ke dalam terus ini keluar, untuk dalam hal melayani wajib pajak tentunya akan banyak kemudahan-kemudahan dan banyak yang lebih penyederhanaan dalam pelayanan wajib pajak. Dan sekarang juga terutama dimulai sejak era bukan dimulai ya, terutama kejar-kejarnya semasa pandemi kemarin. Oh, ya ini masih mungkin ya, tapi kan sudah mulai turun nih. Ya, Sejak pandemi itu kemarin kan makin getol untuk mendorong masyarakat lebih dalam hal apa ya? Dalam hal pelayanan perpajakan itu lebih ke sisi online nih dibanding offline. Jadi ya untuk dari sisi DJP-nya lebih efektif, lebih efisien gitu. Jadi dalam melayani wajib pajak, baik dari sisi data maupun dari sisi pelayanannya lebih simpel, lebih gampang, lebih mudah. Nah kemudian di sisi lainnya dari wajib pajaknya, dari masyarakat, tentunya dengan ada kemudahan saya sebut dalam tanda kutip, karena mungkin bagi beberapa orang kalau setiap ada perubahan kan pasti ada pro kontranya ya. Tapi yang kami maksudkan di sini itu lebih ke ya kami memposisikan diri sebagai wajib pajak nih, lebih pilih mana. Misalnya paling gampang tadi kan, kalau di dompet cukup bawa satu kartu atau banyak kartu gitu kan, pasti tentu lebih milih satu kartu dong, lebih mudah. Iya, lebih milih mana, nginget satu nomor identitas atau banyak, tentu lebih milih satu nomor kan gitu. Jadi berlaku kedua sisi nih, baik ke wajib pajak, baik di wajib pajaknya maupun di sisi pemerintahnya dalam ini DJP gitu. Harapannya untuk targetnya ini kan ini nggak mungkin dalam waktu seketika langsung bisa, makanya kenapa kok dikasih masa transisi sampai 31 Desember 2024 itu tadi. Jadi mungkin kalau contohnya gini, misalnya mungkin kalau bahasa teknisnya misalnya ya agak detail dikit nih, kalau kita buka rekening di bank atau apa misalnya, harus masukin NPWP kan 15 digit nih, tiba-tiba kalau langsung diganti semua sekarang harus pakai NIK. Nah di IT-nya atau di sistemnya bank mungkin cuman bisa 15 digit, sedangkan NIK 16 digit kan nggak bisa. Jadi kalau kita ngentrinya gitu, baik kalau kita daftar online, kalau kita buka rekening kan sekarang bisa online ya, baik kita buka online atau misalnya kalau kita langsung datang ke bank, mungkin di sistemnya petugas CS banknya tuh customer service-nya mau ngentri nggak bisa kalau langsung diganti, harus pakai NIK. Nah hal-hal yang seperti itu tuh, jadi transisinya tuh ke situ, lebih ke situ, baik dari perbankan atau mungkin dari kepolisian atau bahkan dari kependudukannya sendiri, dari catatan sipil, juga mungkin di dunia pendidikan ya. Jadi nanti kalau sekarang kan siswa SMA juga kalau waktu gak tau kalau zamannya Riki ya, kalau zamannya maksudnya kalau untuk bukan zamannya Riki, kalau di eranya Riki masih SMA kurang tahu. Tapi kalau misalnya untuk sekarang kan untuk anak sekolah itu punya apa, nomor induk siswa nasional ya. Itu kalau di situsnya itu setahu saya juga harus ada validasi ke Duscapilnya. Nah jadi itu tuh nanti merucutnya ke arah situ tuh, semua data tuh, mau pajak, mau keuangan, mau pendidikan dan lain-lain. Itu patokannya adalah NIK ya. Jadi kalau NIK-nya atau nomor induk kependudukannya valid, harusnya semuanya valid gitu. Oke. Nah lalu ada yang bertanya juga, untuk orang pribadi itu kan tadi itu pakai NIK ya Pak ya? Kalau wajib pajak badan itu pakai apa Pak? Ya, kalau untuk wajib pajak atau kita nyebutnya mulai sekarang WP ya, jadi wajib pajak atau WP badan, itu nanti ditambahkan angka 0 di depannya. Jadi gini, formatnya intinya semua sama. Jadi 16 digit. Mau dia WP mau dia wajib pajak orang pribadi atau WPOP maupun WP badan, formatnya sama dalam artian jumlah digitnya 16. 16. Kalau yang orang pribadi itu pakai nomor NIK, kalau yang badan, wajib pajak badan itu nomor NPWP lamanya ditambah angka 0 di depan. Oh di depannya? Iya. Jika NIK yang diberlakukan menjadi NPWP yang lama itu berarti tadi masih bisa digunakan lah ya Pak ya? Masih sampai akhir tahun 2023 sampai 31 Desember tahun depan. 1 Desember berarti ya 2023 ya. Jadi pesannya lebih ini sih. Sebetulnya kalau untuk validasi mandiri yang kami sarankan ya, jangan menunggu, walaupun masih bisa dipakai ya. Walaupun masih bisa dipakai NPWP yang lama sampai akhir tahun, cuman disegerakan aja untuk validasi mandirinya
laman atau di website pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id sama. Oh iya. Itu sebetulnya sama. Jadi kalau kita buka pajak.go.id, kita login, nanti masuknya itu Masuknya ke DJP Online .pajak.go.id. Jadi di sub website, di sub site-nya namanya. Jadi di situs subnya. Nah, validasi mandiri tadi sendiri itu udah nggak susah kok. Susah kalau nggak ada yang bisa ditampilkan, tapi kurang lebih gampangnya kalau saya gambarin itu kayak kita ngupdate profil kita di medsos gitu. Jadi kita login ke pajak.go.id, masuk ke menu profil. Nah, gambarannya kurang lebih gini sih. Saya gambarin dikit ya, walaupun udah ada tampilan visualnya. Intinya kita masuk ke pajak.go.id, terus masuk ke menu profil. Nanti di situ di halaman awal itu langsung ada keterangan sudah valid atau belum. Oh iya. Data kita sudah sesuai. Iya, Valid tidaknya. iya, ada status sudah valid, bukan sudah sesuai, benar, sudah valid atau belum gitu. Jadi kadang mungkin datanya sama, tapi kita harus validasi nih. Maksudnya kurang lebih datanya untuk misalnya data tanggal lahir dan sebagainya sama, tapi kita validasi apakah udah sesuai atau belum. Jadi semacam kayak pernyataan ini, pernyataan ulang ya. Atau kita mau contoh gini misalnya, kadang kan mungkin pada saat dulu daftar NPWP, misalnya namanya Muhammad Riki nih. Udah ganti gitu. Nah, tapi waktu daftar NPWP biasanya kadang orang kita suka ningkat kan, M titik Riki. Itu kalau di data kependudukan sekarang di Undang-Undang Kependudukan yang baru itu, setiap nama di KTP atau di kartu identitas kita, di data kependudukan kita tuh nggak boleh ada yang disingkat lagi. Salah satunya ya, ada beberapa ketentuan, salah satunya tidak ada lagi penyingkatan nama. Jadi misalnya Muhammad jadi M dan seterusnya itu nggak ada. Nah itu yang kita sesuaikan di situ. Tapi kalau udah sesuai ya udah, tinggal kita validasi. Ya. Nanti setelah data utama itu nanti ada beberapa bagian data keluarga. Tapi yang paling itu data utama kita sesuaikan dulu. Gitu. Jadi misalnya di KTP itu kayak masih belum kawin gitu, terus waktu kita daftar NPWP itu kawin gitu, itu juga termasuk validasi ya Pak? Iya, cuman patokannya tetap data NIK. Tetap data NIK? Iya, jadi kita lebih gini sih, kita pokoknya patokannya pertama data NIK, terus kedua, misalnya tadi seperti disebutin Ricky, waktu bikin KTP kita belum merit nih, tapi waktu mau validasi NPWP sekarang gitu, kita udah merit, ya nggak bisa, kita patokannya ke data NIK awal ya. Kalau mau update data kependudukan tetap ke Dukcapilnya. Oh ini. Kalau di sini dia di layanan satu tempat itu kan di Stoy ya. Iya di situ. Ya, jadi kalau mau update data di situ, nanti kita validasinya di DJP Online. Jadi lebih ke ini aja sih, data kita validasi NIK jadi NPWP secara mandiri ini, maksudnya gampangnya tuh kita mastiin udah sama nggak dengan KTP kita nih. Iya, paling nggak KTP terakhir lah. Terlepas dari statusnya tadi sudah berubah atau belum dan sebagainya. Atau mungkin pada saat bikin KTP malah masih pelajar, iya kan? Nah, sekarang udah bekerja. Nah itu kalau kita mau merubah data di KTP-nya atau di kependudukannya ke Dukcapilnya. Tapi lebih kalau ini lebih validasi mandiri itu data kita di DJP itu udah sama belum dengan status atau dengan data di KTP terakhir yang kita miliki gitu. Oke. Nah mungkin juga bagi teman-teman yang bertanya tadi itu tentang gimana sih online-nya tuh, itu bisa langsung di DJP Online. Benar kan Pak ya? Ya, djponline.pajak.go.id atau lebih simpelnya pajak.go.id. Itu simple. Lalu ada juga yang bertanya tentang dengan diberlakukannya NIK orang pribadi menjadi NPWP, bagaimana NPWP badan usaha cabang Bang? Ya, untuk cabang ya, untuk WP cabang atau wajib pajak cabang itu sesuai dengan PMK turunannya tahun 2022, PMK 112 itu nanti dikasih namanya itu, biar gak salah saya kutip ya, NITKU. Soalnya ada yang nyebutnya NITKU, sama aja sih NITKU atau NITKU. Ya, nomor induk tempat kegiatan usaha. Saya pernah ada dengar itu ada yang bilangnya NIKTU, bersalah ya, NIKTU bukan NITKU gitu. Ya, sembarang lah. Boleh nyebut NITKU atau NITKU, tapi kalau NITKU ya salah. Tapi sebetulnya nggak ada salah atau benar. Intinya itu nanti ada semacam kayak nomor khusus yang disematkan atau diberikan oleh disematkan bahasanya yang diberikan DJP ya. Itu baik secara diberikan secara jabatan maupun misalnya ada permohonan kalau kita daftar baru nih. Jadi kalau untuk wajib pajak cabang yang lama
itu nanti diberikan secara jabatan. NITKU atau NIKU tadi nomor khususnya itu diberikan secara jabatan, itu artinya DJP langsung ngasih gitu. Nanti bisa dilihatnya di mana, itu di profil DJP online-nya tadi. Ya, jadi ada nomor khusus yang didedikasikan untuk WP cabang. Ini gambarannya. Jadi kalau sebelumnya setiap cabang suatu perusahaan itu punya NPP masing-masing tuh. Misalnya PT Riki Agro Lestari, pusatnya di Pontianak, punya cabang di misalnya Sikawang, Sanggau, Sintang, Ketapang. Nah itu tiap cabangnya itu dulu itu punya NPWP sendiri. Sebetulnya NPWP sendirinya itu juga ada mirip-mirip dengan NPWP pusatnya sih. Cuman ada tetap bedanya biasanya. Di mana bedanya yaitu di kode KPP. Kalau misalnya familiar, kode KPP kalau di sini Pontianak misalnya 701 terus 702 ya itu. Itu bedanya. Ya, nah kalau sekarang itu NPP-nya sama semua, tapi setiap cabangnya itu punya dikasih tambahan NITKU tadi. NITKU gitu. NITKU itu apa, Pak? Nomor induk tempat kegiatan usaha. Nomor induk tempat kegiatan usaha. Oke. Nah, ini boleh langsung ke pertanyaan terakhir, Pak. Udah terakhir. Waduh. Iya, Gak kerasa ya bincang-bincang singkat doang terasa. Iya, terasa ya. Oke. Yang terakhir, apa aja ketentuan dari perubahan NIK menjadi NPWP ketentuannya? Ya kalau biar nggak salah ya, kembali lagi saya kutip nih bawa contekan nih. Jadi kalau untuk kurang lebihnya sama tadi, berlakunya kapan? Sejak 14 Juli tahun 2022 dengan masa transisi hingga 31 Desember 2023 atau akhir tahun depan. Oke, tahun depan. Yang pertama, terus yang kedua untuk format NPWP yang lama yang baru ini pakai NIK otomatis berubah. Kalau NPWP sebelumnya formatnya 15 digit, berarti NPWP yang baru ini jadi nyebutnya sama nih NPWP. Cuman formatnya NIK. Untuk format yang baru ini memakai 16 digit sesuai dengan jumlah digit di NIK. Ya. Terus yang ketiga untuk WP badan itu NPWP yang lama ditambahin angka 0 di depannya. Ya, jadi 16 digit. Kemudian untuk yang WP cabang itu dikasih atau diberikan NITKU nomor induk tempat kegiatan usaha secara jabatan bagi wajib pajak cabang yang lama. Untuk yang baru otomatis langsung dikasih itu. Oh iya. Untuk sama seperti baik orang pribadi, wajib pajak badan maupun wajib pajak cabang, itu NPWP yang lama yang sudah punya nih ya, udah punya, mau dia orang pribadi, mau badan, mau cabang, NPWP yang lamanya masih bisa dipakai sampai akhir tahun depan. 31 Desember 2023 masih bisa dipakai. Tapi per 1 Januari semua sudah pakai format yang baru. Yang mana itu adalah yang untuk orang pribadi NIK, ya untuk badan NPWP lamanya ditambahi angka 0 di depannya. Terus untuk cabang ada tambahan NITKU. Digitnya kalau nggak salah, tapi nanti boleh dikoreksi ya, boleh dicari lebih lanjut, 6 digit. Jadi NPWP yang lama plus 6 digit NITKU. Oke. Tapi bisa salah nih, nanti dicek lagi. Tapi yang jelas ada penambahan nomor induk tempat kegiatan usaha untuk WP cabang. Terus kemudian untuk wajib pajak pemerintah menggunakan NPWP berformat 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depannya. Sama, jadi intinya dia kalau WPOP pakai NIK orang pribadi, kalau untuk badan instansi pemerintah ditambahin 0 di depannya. Jadi NPWP yang lama kan 15 digit nih, biar jadi 16 ditambahin 0 di depannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, sekalian untuk mengingatkan juga, jadi untuk tahap awal ini dan akan berkelanjutan ya bagi teman-teman semua, khususnya yang sudah punya NPWP ini, khususnya yang sudah punya NPWP. Kalau yang belum punya NPWP kan nanti ngikutin arus aja ya, nanti pas di 1 Januari 2024 kalau misalnya mau gini. Jadi kalau untuk WP yang lama segera validasi di laman dengan asumsi kan sekarang untuk lapor SPT udah online ya. Iya, udah online. Udah e-filing atau e-form sudah lewat pajak.go.id, udah nggak perlu datang KPP lagi. Login seperti biasa, masuk ke menu profil, update profilnya kalau bahasa gampangnya gitu ya. Jadi untuk validasi ini kita update profil kita nih di pajak.go.id atau di DJP online pajak.go.id, update profilnya. Cek KTP kita itu sama enggak dari NIK dan seterusnya.
yang data ada di DJP online tersebut, patokannya data NIK. Kalau mengenai tentang status tadi yang Ricky sebutin, kalau sekarang dulu waktu daftar masih pelajar, sekarang udah bekerja, dulu belum nikah, sekarang udah nikah, itu update-nya tetap ke Dukcapilnya. Iya. Kita patokannya sesuai dengan KTP terakhir yang kita punya, yang kita pegang gitu. Nah kalau misalnya KTP kita pegang udah update gimana? Otomatis kok nanti, karena data kami disinkronisasi lah, gampang disinkronkan dengan data Dukcapil. Jadi harusnya udah sesuai dengan data terakhir. Gitu. Terus yang kedua, kalau yang belum punya NPWP gimana? Ya udah nggak ada perlu ada validasi sih. Jadi tapi nanti kalau misalnya mau bikin NPWP gimana? Apakah harus ke KPP? Kalau untuk daftar sekarang itu kan bisa lewat irek.pajak.go.id. Oh, Irek, ya. Iya. ereg.pajak.go.id. Kalau untuk daftar sudah sejak 2000, ini saya agak lupa, kalau nggak salah sejak tahun 2016 itu sudah bisa melalui online irek.pajak.go.id. Ya, untuk daftar seperti biasa bisa online, bisa juga datang ke KTP. Ya, tapi intinya untuk yang mendaftar baru, nah dalam masa transisi ini untuk orang pribadi nih, untuk perorangan seperti kita, kalau misalnya Ricky misalnya sekarang belum punya NPWP nih, kalau daftar NPWP itu nanti dikasih 2 nomor tuh. 2 nomor. Iya. Apa aja tuh Pak? Ya, tadi Pak yang NIK. Jadi NPWP-nya ada 2, tapi sebetulnya dipakai NIK-nya ya. Oh iya. Terus masih dikasih masih dikasih NPWP dengan format yang lama, yang 15 digit. Kenapa? Karena tadi itu ada beberapa layanan publik Yang belum mempunyai, yang masih belum bisa mengadopsi 16 digit NIK. Mereka sistemnya masih bisa hanya pakai NWP yang 15 digit yang lama. Jadi sementara itu masih dikasih sambil menunggu transisi itu atau transformasi itu tadi itu selesai, dikasih waktu lah sampai akhir tahun 2023 tadi ya. Tapi nanti per 1 Januari yang bisa dipakai hanya NIK tadi. NIK. Iya. Itu jadi diminta kan kalau kita biasanya suka gitu ya, dikasih waktu sampai kemarin, soalnya ada yang nanya memang kenapa nggak kok ngasih temponya itu sampai 31 Desember 2003 nih. Nah kan kebiasaan orang kita kalau dikasih jatuh tempo itu ya biasanya di ending-endingnya kan, di akhir-akhirnya baru nanti diupdate. banyak kan gitu. Ya ini lebih ke tadi itu untuk ke stakeholder, untuk ke layanan publik lain yang nggak bisa sekonyong-konyong harus ganti nih dari 15 ke 16 kan. Itu waktu yang lama. Iya, kalau masih pada tahu kan kalau untuk layanan IT itu nggak bisa, apalagi kalau yang masif ya, yang layanan publik nggak bisa langsung seperti itu gitu. Jadi ada masa transisinya, makanya dikasih waktu sampai akhir tahun. Kurang lebih gitu. Oke, nah itu tadi pertanyaan terakhir Pak. Nah ini mohon maaf sebelumnya Pak, saya juga punya pertanyaan nih. Jadi Tanya terakhir. tadi kalau saya ini nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, mau banyak juga boleh, gimana. Emang tugasnya sebagai penyuluh gitu. Pertanyaan saya nih, tadi kan NITKU tuh atau nomor identitas keterangan tempat usaha itu tuh salah satu bentuk wajib pajak usaha cabang ya Pak ya. Nah dari DJP sendiri itu apa yang dari perubahan tersebut tuh apa yang ingin DJP perbaiki atas perubahan tersebut? Tentunya tadi untuk kesederhanaan sistem administrasi ya. Ya bisa dijadikan sebagai info juga. Kalau bahasa sekarang FYI, for your information. Di kami itu lagi bukan ngembangin ya, sudah ada dan sedang dalam tahap implementasi. Namanya Cortex. Kami punya Cortex atau nama itunya programnya kalau nggak salah SIAP, sistem informasi administrasi perpajakan. Ini internal ya. Jadi untuk kemudahan itu, jadi dari sisi lain, dari sisi wajib pajak, dari kami juga tentunya dari NITKU kembali lagi juga ke NIK menjadi NPP ini tuh lebih gitu untuk penyederhanaan sistem administrasi. Jadi kalau di WP tadi nggak perlu banyak ingat nomor identitas. Kalau di wajib pajak nih di masyarakat kita nggak perlu megang banyak kartu atau harus ingat nomor identitas. Di DJP-nya sebagai fiskus, sebagai pemangku amanah untuk penerimaan pajak juga dalam pengawasannya lebih mudah karena patokannya hanya satu. NIK tadi ya, NITKU yang tadi kita tanyain itu lebih ke untuk wajib pajak cabang. Biasanya kalau wajib pajak cabang itu untuk WPWP badan ya, untuk CPPT dan sebagainya, yang dia punya beberapa cabang itu untuk pengawasannya lebih mudah. Jadi dia
patokannya ke satu induk nih. Oh, di induknya doang. Iya, tapi tetap kalau untuk cabangnya ada NITKU-nya. NITKU. Jadi nanti ada beberapa pajak yang dibayarkan atau dikelola secara terpusat, ada beberapa yang dikelola oleh cabangnya. Oh, iya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat disampaikan. Ini hasil dari bincang-bincang kali ini sangat luar biasa ya. Itu juga menambah insight baru bagi saya sendiri nih, khususnya nih tentang perpajakan. Mungkin dari teman-teman juga nih mungkin menambah juga insight baru dan menimbulkan excitement untuk melaporkan pajaknya nih Pak. Betul. Semoga saja. Nah, mungkin dari perbincangan kita kali ini nih dapat saya simpulkan bahwa perubahan menjadi NPWP itu sudah berlaku atau diberlakukannya itu tanggal 14 Juli tahun 2022 tahun ini ya. Nah, bagi wajib pajak orang pribadi itu menggunakan NIK sebagai NPWP-nya, dan bagi wajib pajak badan menggunakan nomor NPWP yang lama ditambah 0 di bagian depannya, dan bagi wajib pajak usaha cabang itu menggunakan NITKU atau nomor identitas tempat keterangan usaha. Tujuannya adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum, terus kesetaraan dan mewujudkan administrasi yang efisien dan efektif. Lalu mendukung kebijakan satu data di Indonesia. Intinya tuh untuk memudahkan pihak DJP ataupun pihak WP-nya sekaligus. Nah, mungkin itu saja yang dapat disimpulkan kali ini. Nah, mungkin bagi teman-teman juga yang masih bingung tentang perpajakan ataupun topik yang kita bahas kali ini, bisa langsung aja tanya aja di kolom komentar di bawah nih. Tentang pajak itu sendiri ataupun yang di luar dari topik ini, nggak apa-apa, tanya aja langsung di kolom komentar di bawah. Nah, jangan juga lupa like, comment, dan subscribe channel ini dan channel Pajak Kalbar ya Pak ya? Iya. Nah, Pajak Kalbar. YouTube Pajak Kalbar ada juga itu pajak. Itu komen juga di situ, misalnya tentang perpajakan itu pasti dijawab. Nah, jangan juga lupa follow Instagram kami TCC FEB Untan dan Pajak Kalbar juga di Instagram. Nah, misalnya ada tanya juga di situ, DM aja di situ pasti jawab ya kan Pak? Ya, boleh namanya. Jadi kalau untuk medsos, Kanwil Pajak Kalbar punya akun di YouTube, di Instagram, di Twitter, di TikTok juga dengan ID-nya itu Pajak Kalbar, nyambung Pajak Kalbar atau @pajakkalbar. Itu dengerin teman-teman. Nah, lalu jangan juga mengingatkan nih teman-teman, bagi teman-teman yang ingin melaporkan pajaknya, bagi wajib pajak orang pribadi itu paling lama 3 bulan setelah tahun pajak atau bulan Maret tanggal 30 ya tahun 2023. Dan 31. oh 31. Lalu bagi wajib pajak badan itu 30 April. bulan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April 2023 nanti. Nah, mungkin bagi teman-teman nih perlu diingat juga nih, melaporkan itu belum tentu membayar. Jadi jangan takut untuk melaporkan pajak teman-teman sekalian. Nah, karena peduli pajak itu penting, sadar pajak itu harus. Nah, karena pajak kita untuk kita. Oke, saya Ricky Setiawan, selaku host pada episode 1 kali ini. Dan saya Mas Kur. Dan ini narasumber kita, Mas Kur. Pamit undur diri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu nama budaya dan salam kebajikan. Buah mangga, buah kedondong. Cakep. Udah itu doang. Sampai jumpa di episode TAP selanjutnya.